Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Firmansyah. Jangan lupa like and subscribe. Oke, kali ini saya akan mencoba membahas sekarang tentang sepak bola ya, oke. Dan sepak bolanya tentu tim yang saya sangat suka yaitu Manchester United. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang pemain baru dari Manchester United yang dimana dia adalah pemain muda yang masih berusia 20 tahun ya. Karena dia baru kelahiran 4 Februari 2003 ya, berarti masih 20 tahunnya nanti atau udah ya Februari lalu, dan dia sangat luar biasa. Dia digadang-gadangkan menjadi pengganti Erling Haaland ke depannya karena dia emang luar biasa ya penampilannya, meskipun dia main dengan cap tidak terlalu banyak, tapi sudah mencetak gol, mungkin dibilang bagus ya untuk sekelas pemain baru. Oke, kita bahas siapakah dia. Sekarang kita mulai. Kita akan bahas tentang Højlund ya, atau lebih dikenal Rasmus Winter Højlund ya, pemain muda berbakat yang dibeli Manchester United dengan harga yang sangat luar biasa. Oke, kita mulai pembahasannya tentang striker baru Manchester United, Rasmus Winter Højlund. Oke, let's check it out. Kita lihat dulu penampilan Højlund saat bermain di Atalanta ya, oke. Karena dia sebelum main di MU sekarang dibeli itu di Copenhagen, lalu di Atalanta ya, merupakan Liga Eropa yang sudah dia mainkan sebelum ke Manchester United. Let's check it out, tonton dulu. Oke, itu Anda sudah saksikan gimana penampilan dari Højlund ya. Saya enaknya sih Højlund, kalau namanya rada aneh karena dia berasal dari Denmark ya. Højlund agak susah ya. Dan dia adalah pemain bertalenta ya. Dia mungkin MU membelinya dengan harga tinggi karena merupakan investasi jangka panjang ya. Karena kita tahu MU emang selalu mengandalkan pemain-pemain muda ya. Kadang dia membawa dari akademinya, lalu dia juga kadang membeli atlet-atlet yang berbakat yang bisa jangka panjang nanti dijual lagi mungkin lebih mahal ke depannya. Tapi untuk sekelas Højlund sih emang betul sebetulnya sih terlalu mahal ya, 1,1 triliun untuk pemain muda dengan usia 20 tahun. Meskipun nanti kedepannya takutnya gagal bersinar lalu harganya jadi murah, yang ditakutkan itu ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi Rasmus Winter Højlund adalah seorang pemain sepak bola berasal dari Denmark ya. Tadi saya sudah bilang kelahiran 4 Februari 2003 ya. Jadi dia masih 20 tahun ya, sangat muda sekali ya untuk pemain seharga 1,1 triliun ya. Dan dia sebelum main di sebelum direkrut oleh Manchester United, sebelumnya itu di Atalanta ya. Dan sebelum di Atalanta juga dia bermain di klub Eropa Copenhagen ya, Liga Denmark kalau nggak salah ya, Copenhagen. Lalu Højlund ini punya tinggi badannya cukup tinggi ya, mungkin dia seperti ibaratnya mungkin the next bisa Van Nistelrooy bisa ya. Van Nistelrooy Huntelaar ya, karena mungkin tinggi badan seperti itu, dan semoga sih bisa menjadi the next Erling Haaland ya. Dan saya lihat emang Højlund karakternya berlarinya emang agak cepat ya dibandingkan mungkin Van Nistelrooy atau Huntelaar ya, yang dulu mungkin sudah berjaya di masanya ya. Oke, Højlund itu memulai karirnya profesional itu bersama dengan Copenhagen ya dari tahun 2020 ya, dari mulai tahun 2020 di Copenhagen ya. Lalu kemudian bergabung dengan Bundesliga Austria Sturm Graz ya, pada tahun 2022 ya. Lalu pada Agustus 2022 baru dia masuk ke klub di Liga Serie A Italia, ke Atalanta. Jadi dia itu dalam kurun 2 tahun itu bermain di Liga Eropa ya, dari Copenhagen, lalu ke Bundesliga Austria Sturm Graz ya. Lalu pada tahun masih yang tahun yang sama 2022 dia pindah ke Atalanta. Dan akhirnya pada Agustus sekarang bergabung dengan Manchester United dengan harga yang sangat fantastis ya, 70 juta euro atau 1,1 triliun ya. Luar biasa, harga yang sangat luar biasa. MU membeli, mungkin moga-mogahan ini menjadi pemain hebat ya, tidak seperti kemarin MU membeli pemain dari tim Burnley kalau nggak salah ya, Weghorst ya. Dan Weghorst kayaknya gagal ya bersinar di MU. Dan yang saya takutkan satu lagi ya,
pemainnya sekarang menggunakan nomor 7 ya, saya juga agak takut ya dia tidak sebaik yang Cristiano Ronaldo terlalu bagus. Cristiano Ronaldo minimal seperti Rooney aja gitu ya. Seperti Rooney, karena pengalaman nomor 7 di MU itu tidak bagus ya, dari mulai Owen, Di Maria, Deva ya. Jadi semuanya itu gagal mengenakan kostum 7, performanya menurun ya. Jadi saya sangat harapkan untuk sekarang moga-moga nomor 7 yang digunakan oleh pemain baru sekarang yang dibeli dari Chelsea akan berkarir bagus ya. Tapi saya lihat sampai pertandingan kali ini kayaknya emang belum bersinar terlalu bagus ya. Saya lihat pemainnya begitu-begitu aja ya, tidak spesial gitu kan. Justru yang saya lihat itu pemain yang bagus itu Garnacho ya. Garnacho mainnya sangat luar biasa ya, pemain muda ya Garnacho, dia bermain sangat bagus dari sayap kiri, dan dengan sayap kanannya ada Anthony. Emang sekarang untuk sayap MU sudah luar biasa ya. Ditambah lagi Rashford dengan kualitasnya, dengan dedikasi yang tinggi, dan dia emang dia selalu powerful, dia selalu fight jadi pertandingan seperti Bruno Fernandes juga ya. Dan saya harapkan juga nanti Hojlund kalau main bisa bersikap seperti Rashford ataupun Bruno Fernandes ya, memperlihatkan bahwa dia itu serius dalam berkarir sepak bola untuk Manchester United khususnya. Dan saya juga lihat Garnacho juga sangat powerful sama ya. Jadi saya lihat melihat Garnacho emang justru saya rasa yang lebih pantas untuk nomor 7 itu Garnacho ya kalau saya lihat ya. Karena saya lihat Garnacho permainannya sangat ofensif sekali ya, dia sangat luar biasa, lincah, umpannya bagus, larinya kencang, dan dia yang berhasil itu daya gebraknya tinggi sekali, dan dia sangat powerful ya, dan sangat semangat kalau bermain. Oke, kita kembali lagi ke Hojlund ya, dimana Hojlund itu sebetulnya sempat diragukan ya oleh klub-klub Eropa ataupun komentator-komentator yang berasal dari Eropa ya, karena itu sekelas Hojlund baru 20 tahun, baru bermain mungkin 2 tahun di Eropa ya, di Eropa baru bermain 2 tahun, dan dia sudah bisa masuk daftar harga yang sangat luar biasa ya, 1,1 triliun. Itu mungkin buat mereka kemahalan ya, tapi mungkin MU berbicara lain atau berpendapat lainnya untuk Hojlund. Mungkin MU berpendapat bahwa inilah investasi buat masa depan ya. Dan apa sih yang didapatkan atau prestasi dari Hojlund selama di Liga Italia ya? Karena kalau di Liga Denmark, Copenhagen dan Liga Bundesliga kayaknya kita belum melihat sosok Hojlund ya. Kita malah baru mendengarnya waktu di Atalanta ya, dan baru mendengar di Atalanta, dan sekarang dibeli MU akan menjadi luar biasa ke depannya. Jadi kita lihat prestasi Hojlund waktu di Atalanta, kita bahas. Jadi sebenarnya Hojlund tuh baru mencetak 9 gol ya selama berkarir di Serie A Atalanta ya, dan itu merupakan untuk sekelas striker murni atau striker ya, dimana gol 9 atau mencetak baru 9 itu merupakan hal yang sangat kurang bagus ya sebetulnya. Tapi tunggu dulu, sebetulnya 9 gol itu didapat dari dia berapa kali bermain, capsnya berapa, dan mungkin total dia sebagai pemain apa, cadangan atau inti ya, kita bahas sekarang. Jadi si Hojlund itu mendapatkan gol 9 bersama Atalanta ya di Liga Italia. Dia itu dari 20 penampilan sebagai starter, 12 kali sebagai cadangan ya, dan sebetulnya kalau 20 kali dalam starter dan 12 kali cadangan itu kan 32 ya, sedangkan total pertandingan 38. Jadi saya rasa itu wajar ya, dari 20 pertandingan sebagai inti dia memasukkan 9 gol. Itu bukan hal wajar ya dengan usia baru 20 tahun ya. Dan dia juga merupakan pemain yang baru di Liga Eropa ya, karena kan yang lain kita tahu sudah berkarir di Eropanya cukup lama ya, sedangkan Hojlund kan baru tahun 2020 lalu 2022 ke Bundesliga, dalam beberapa bulan atau mungkin 6 bulan dia lalu ke Liga Serie A Italia, dan sekarang ke Liga Inggris. Berarti yang luar biasa, dalam 1 tahun dia pindah ke 3 klub berbeda ya, sangat keren sekali ya Hojlund. Berarti dia sangat bagus sebetulnya, talenta muda berbakat. Jadi semua dapat melihat karakteristik atau harta karunnya terpenam ya, moga-moga ya buat MU itu seorang sosok Hojlund. Dan emang terkena sih Hojlund merupakan beberapa komentator atau beberapa kritikus ya berbicara bahwa Hojlund ini bisa menjadi Erling Haaland ya, atau the next Erling Haaland. Dan kita ketahui Erling Haaland itu meskipun badannya tinggi besar seperti sekarang, kita tahu ya Erling Haaland tinggi besar, tapi dia berlarinya cepat, tekniknya luar biasa, dan dia selalu menang dalam duel-duel atas ya. Dan itulah sosok Erling Haaland, dan semoga si Hojlund dapat minimal mendekati atau menyamai ya karakteristik dan karakter yang bagusnya atau
goal getternya seperti Erling Haaland ya, karena kan dari sisi fisik tinggi badannya hampir sama ya, 1,91. Ho Jun ini tinggi dan emang badan tidak terlalu gempal seperti Haaland. Kalau Haaland kan emang berisi, jadi dia selalu menang kalau body dan headingnya selalu menang. Kalau Ho Jun sih emang agak kurang berisi ya, emang tinggi aja gitu kan, tapi semoga dia karakteristiknya bagus seperti Erling Haaland. Oke, gitu dulu kawan pembahasan tentang Ho Jun, pemain baru dari Manchester United untuk musim 2023 sampai 2024, karena dibelinya baru Agustus kemarin dari Atalanta. Jadi saya harapkan dengan harga 1,1 triliun Ho Jun akan menjadi pemain hebat ya, dan jangan terbebani dengan harga yang demikian mahalnya ya. Dan saya harapkan juga untuk nomor 7 MU cepat-cepat beradaptasi ya, semoga menjadi nomor 7 next Cristiano Ronaldo ya. Oke. Karena nomor 7 selama beberapa dekade atau beberapa tahun ya gagal semua ya. Jadi sudah bilang dari mulai Owen, dari Di Maria, dari Deva ya, semua yang menggunakan nomor 7 itu selalu gagal ya. Jadi sangat disayangkan, entah kenapa, apakah itu kutukan ya. Jadi sepertinya Cantona, Cristiano Ronaldo, dan sudah sesudah itu bubuk, tapi gak ada yang bagus ya, dan akhirnya berakhir dengan pindah klub ya. Jadi tidak diperpanjang kontraknya. Jadi semoga untuk Ho Jun bisa lebih baik, dan saya harapkan Ho Jun jangan menggunakan nomor 9 ya, karena kalau nomor 9 kan sudah pakai Martial gitu kan, jangan, bukan mitos bukan apa ya. Jadi semoga Ho Jun menggunakan nomor yang keren ya. Tapi kalau nomor 7 kayaknya kurang pas ya, karena Ho Jun berposisi sebagai striker murni ya. Dan nomor 7 sih saya rasa yang pasnya itu buat Garnacho ya. Oke, gitu aja yang dapat saya sampaikan tentang pemain baru dari Manchester United dengan harga 1,1 triliun. Edan eta duit 0 sakumaha triliun bro, triliun hiji 0 udah coba itu saya mah 0 bisa 0 2 lah baiklah yang saya punya tenanawan, tapi dah ngimpi kan harga cita-cita. Amin. Moga-moga dengan kalian like, subscribe YouTube saya bisa mendapatkan saya pendapatan seperti yang tadi saya bilang, nolnya tambah jadi dikurangan 2 jadi 1 triliunnya. Amin. Oke. Sampai gitu dulu pembahasan saya tentang Ho Jun. Saya Andri di channel 3F Firmansyah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat siang Indonesia, selamat siang Jawa Barat, selamat siang Kota Tasikmalaya, kota kelahiran saya Andri Firmansyah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.